banyak. Ya, semua sudah ikuti. Silakan duduk kembali semua. Ya, hari ini firman Tuhan di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-21. Nasihat untuk hidup dalam kasih yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hari ini judul khotbah saya adalah baper. Hari ini judul khotbah saya adalah baper. Tetapi kalau saya jelaskan yang lebihnya adalah karena perasaanmu bukanlah perasaan Tuhan. Karena perasaanmu bukanlah perasaan Tuhan. Tetapi kalau saya mau bawa ke dalam istilah dunia ini, sekarang lagi beredar kata baper. Saya mau minta pendapat anak kecil satu orang yang suka main-main Facebook, yang suka main-main ini ala apa sosial media. Saya mau panggil siapa ya di sini? Lina saja. Lina sini Lina. Lina tahu arti baper? Tahu tidak? Baper. Oh tidak, berarti main. Ini dia asal main. Kalau orang ucap baper dia tidak tahu baper itu apa. Pena yang sini sebutkan baper itu apa? Sini. Ini orang tidak mengerti, lihat, tidak mengerti, makanya langsung dia ada malu-malu mau sebut kata baper. Saya juga pertama itu sama malu mau sebut kata baper. Baper itu apa? Buka mic itu. Sudah, coba. Ada hilang. Bawa perasaan. Oke, saya minta yang setengah bayar. Para pekerja saya. Donald sudah. Kali ibu semua biji mata semua lotos saja. Di sini, Donald. Baper itu apa? Ya sudah, pernah duduk kembali. Itu menurut anak-anak pemuda-pemudi ya, baper itu bawa perasaan. Kalau menurut yang setengah bayar nih, terbawa perasaan. Ya, terbawa perasaan. Hari ini kita mau belajar perasaan. Perasaannya siapa ya kira-kira? Perasaannya Allah kah? Perasaannya kita? Tapi saya minta mic itu dipegang di situ. Nanti ayat firman Tuhan dibaca pakai mic supaya kedengaran jelas. Bapak Ibu Saudara, kata ini sekarang lagi beredar dengan apa? Kata baper. Menurut anak-anak muda itu jawaban mereka seperti itu. Apa? Bawa perasaan. Tapi kalau menurut yang setengah baya atau yang sedang di antara ketua dengan yang muda, itu adalah terbawa perasaan, karena mereka sangat mengerti bahwa itu adalah terbawa perasaan. Sekarang ini kita mau melihat terbawa perasaan ini, bukan saya bicara soal dunia, ya. Memang itu sebenarnya firman Tuhan, tapi dibawa ke dalam dunia dan seringkali terjadi itu di kalangan muda-mudi, di kalangan anak-anak remaja, di kalangan orang-orang muda, bahwa mereka ikut baper sampai. Yang orang yang telah mengerti dia aku gila kan? Saya baper apa jadi? Padahal telah mengerti itu apa? Sebenarnya itu artinya yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Donald Rumansara bahwa terbawa perasaan. Terbawa perasaan. Kenapa sampai bisa terbawa perasaan? Inti khotbah yang hari ini adalah di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 11. Kita lihat. Sebenarnya musik jangan turun dulu. Musik naik. Di dalam Roma 12 ayat 11. Oh ya, kitab naik. Siapa tahu dari situ meledak lagi. Ya. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11. Tadi sudah dibaca semua sama wakil gembala. Sekarang kita lihat di ayatnya yang ke-11. Bilang apa? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di ayat ini kita bagi dalam dua bagian, yaitu yang akan kita lihat bagian pertama adalah janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kenapa sampai Alkitab menekankan
untuk jangan sampai kerajinan kita kendor. Kendor itu apa? Undur, longgar, hilang, tidak semangat, tidak semangat. pemalas. Ya, hari ini kita mau belajar itu Bapak Ibu Saudara. Jadi di dalam firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 11 bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Cuma karena tidak ada uang, cuma karena tidak ada makanan, cuma karena tidak ada ini dan itu dan langsung kita mulai kendor di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita mulai katakan saya tidak gairah lagi. Aduh, saya tidak semangat pergi ibadah. Hari ini saya tidak bisa ikut pelayanan karena kita apa? Baper. Saya hari ini tidak bisa pergi ikut PI. Saya hari ini tidak bisa pergi duduk berdoa. Ya, gembala mereka berdoa sendiri karena saya lagi malas, saya lagi ini. Tapi kalau dari sini saya simpulkan bahwa saya lagi baper, terbawa perasaan. Ya, jadi ini dalam berbagai hal, bukan dalam satu hal saja. Berbagai hal bisa buat kita tidak ada gairah di dalam mengikuti Tuhan. Kita tidak ada gairah dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Kita tidak ada gairah dalam berjalan bersama dengan Tuhan karena kita terbawa oleh itu ya. Dibilang apa? Ada lagi bahasa keren apa? Mood. Apa itu mood? Mood. Apa itu? Tidak semangat. Saya hari lagi tidak mood. Ya. Apakah itu pantas ada di dalam kehidupan seorang anak Tuhan? Tidak. Dan mulai hari ini, dan saya tidak tahu kenapa sampai hari ini Tuhan izinkan. Saya bangun tidur kemarin pagi. Saya bilang, Tuhan, apa yang akan saya bagikan kepada jemaat hari Minggu? Tuhan cuma sebutkan begini, baper. Saya bilang, Tuhan caranya bagaimana? Karena Roh Kudus sendiri yang menuntun. Dan akhirnya saya mulai ambil HP saya dan saya mulai buka. Waktu saya buka pertama firman Tuhan pertama, pendeta bilang begini sama dia khotbahkan dan dia sampaikan, tapi saya juga kena. Dia bilang begini, pendeta satu di Jakarta, dia khotbah, dia bilang begini sama jemaatnya pagi itu. Apa yang kira-kira bangun tidur pertama sekali Anda lakukan, jemaat Tuhan yang pekerja lakukan itu apa yang paling pertama sekali? Halo? Buka HP. Ada pesan masuk. Buka HP. Cek pesan masuk. Ada lagi yang lain? Oh, nenek mengucap syukur. Ada yang pergi cari makan, pagi bangun langsung cari makan, ada? Ada, Bapak Pado, Bapak Hendrik Pado biasa pagi langsung bangun cari makan. Ya, masing-masing ya dengan ininya masing-masing. Tetapi yang paling jelas adalah pagi-pagi bangun periksa siapa yang chat saya tadi malam. Larut malam. Ada chat masuk kah tidak? Ada pesan masuk kah tidak? Waktu saya mulai saat tidur itu ada pesan masuk kah tidak? Tetapi kalau nanti ujung-ujungnya ditanya, kenapa mesti cek HP duluan? Kan harus baca Alkitab duluan. Akan di HP saya ada Alkitab. Di HP saya ada Alkitab. Di HP saya sudah download aplikasi Alkitab. Otomatis saya akan baca Alkitab. Apa benar? Waktu saya lihat firman Tuhan itu, saya bilang Tuhan ini benar sekali. Dan di saat saya mulai koreksi diri saya, ternyata Roh Kudus berbicara lagi. Teruslah ketik baper, tema baper dari kerohanian. Dan saya mulai ketik dan saya masuk dan Tuhan mulai membukakan semuanya di dalam soal baper. Ya, kenapa sampai kita sering baper, anak-anak Tuhan sering baper, sampai kita kadang berubah di hadirat Tuhan, kita berubah di hadapan Tuhan, kita berubah meresponi panggilan Tuhan dengan cepat karena kita terbawa perasaan yang sangat tidak baik di hadapan Tuhan. Bukan perasaan Tuhan yang kita pegang, tapi perasaan kita lah yang kita utarakan kepada Tuhan. Dan itu ada berapa? Ada 3 poin. Ada 4 poin. Ada yang 5% di dalam gereja Tuhan, ada yang 5%. Itu dia biasanya begini, orang-orang baper yang terbawa perasaan, yang suka memprotes atau suka tidak terima sesuatu. Yang 5% itu dia begini. Tadi pemuji kan memuji begini. Apa? Glory, glory, haleluya. Tapi di situ dong kurangi 1 huruf. Langsung, itu salah tuh. Itu juga termasuk baper.
baper Bapak Ibu Saudara. Itu juga baper. Langsung sewot, terbawa perasaan karena tidak terima dengan lagu yang tadi. Manusia, well itu dia manusia, dia bisa lupa, dia bisa salah. Tetapi kita kebanyakan itu terbawa perasaan, salah menyanyi. Itu yang baru 5%. Dan 5% itu saya rasa bisa diobati. Bisa diobati dengan apa? Kita harus bisa menerima kekurangan orang lain. Kita harus bisa menerima apa? Dia punya kesiapan mungkin seperti apa, atau mungkin sampai di depan jemaat dia gugup kan, makanya dia sampai buat kesalahan seperti itu. Tetapi ada lagi 25%, itu sudah menuju kepada tingkat gawat. 25% itu seperti begini contohnya. Oh, kita mau pergi ibadah FA di keluarga Bapak Hendrik Padua. Yang paling pertama kita pikir adalah makan. Atau ada acara di gereja, kita pikir duluan makan, baru ibu-ibu siapkan makanan sedikit, makanan habis, langsung kita mulai omel. Itu juga dibilang dengan baper, terbawa perasaan, karena cepat sekali mau tersinggung, cepat sekali rasa tidak nyaman. Itu dia masih di dalam, dikategorikan masih dalam 25%, tapi itu sudah termasuk kelas agak berat, kelas agak gawat, karena harus bisa menghilangkan. Dalam arti kita punya tujuan adalah paling utama adalah ketemu Tuhan, bukan ketemu makanan. Terus yang ketiga adalah 75%. 75% ini harus dibasmi dari setiap pribadi. Bukan orangnya yang dibasmi, baper yang berlebihan itu yang dibasmi. Yaitu seperti begini. Jadwal khotbah hari ini siapa yang khotbah? Oh, Bapak Padua. Lebih baik saya jam pergi. Karena Bapak Padua itu kalau khotbah dia sudah tukang vonis kita, dan dia pun khotbah pun lama lebih baik saya tidak pergi. Terus yang pimpin hari ini siapa ya? Teresa yang pimpin, Asa pergi karena dia pimpin semangat. Ini sampai Ibu Betty, Ibu Liliana, aduh tarik, saya tidak usah pergi. Ya ini yang dibilang sudah sampai 75%. Karena kita sudah berani menganalisa sesuatu, kita sudah berani memprediksi bahwa nanti ini akan begini dan begini. Itu sudah salah. Itu terbawa perasaan yang sudah salah sekali. Dan itu terbawa dalam setiap gereja Tuhan. Dan kadang-kadang dia bisa merusak suatu pelayanan. Karena apa? Kita mau bertemu Tuhan atau kita mau bertemu manusia? Yang paling pertama harus kita ingat adalah kita mau bertemu Tuhan. Kalau bertemu Tuhan, hadirat Tuhan ya apa? Sukacita, bukan kesedihan, bukan kesusahan. Ini baru saya berbicara apa yang di dalam gereja. Saya tidak tahu di dalam kehidupan pribadi Bapak Ibu Saudara itu pasti lebih berat-berat lagi. Karena suami tidak perhatikan, suami tidak kasih uang, atau anak mengalami kegagalan, itu lebih banyak lagi. Kadang-kadang kita baper terus dari hari ke hari. Kita baper terus dari tahun ke tahun. Apalagi dengan suami yang sudah tidak pas, kita kadang baper. Tetapi hari ini dengar firman Tuhan berkata bahwa sebenarnya jangan kita baper. Artinya jangan kita terbawa dengan perasaan itu terus. Kita sedih terus, akhirnya kita tidak melakukan firman Tuhan yang dia berkata begini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Sedangkan caranya seperti apa, Ibu Gembala? Yang tadi sudah disebutkan, terus caranya kita menghentikan bagaimana? Firman Tuhan saja yang bisa menghentikan, bukan siapa-siapa. Gembala tidak, firman Tuhan saja. Caranya seperti apa? Satu orang buka di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Kejadian pasal 1 ayat 28. Dengar. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan Berkuasalah. dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang melayang di bumi. Ada berapa hal yang Allah katakan di kitab Kejadian pasal 1 ayat 28 bahwa kita harus menaklukkan. Kita harus menaklukkan, dan berarti ada kuasa dalam diri kita. Apa yang menghambat engkau tidak bisa memperkatakan firman Tuhan untuk mengeluarkan baper itu daripada pribadimu? Sebenarnya gampang, sederhana saja. Dan firman Tuhan menjawab bahwa apa? Ada kuasa
dalam diri kita. Kuasa Allah sudah berikan kepada kita. Dia sudah memberikannya kepada kedua manusia itu di Taman Eden, bahwa mereka harus mengusahakan dan mereka harus menaklukkan, dan sudah ada kuasa dalam pribadi. Jadi berarti ada kuasa dalam diri kita. Tidak ada istilahnya datang ibadah terus langsung duduk muka asam, WLP, pujian sampai menangis sampai air liur sampai keluar semua juga kok tetap muka keras. Berarti you harus masuk ke dalam pengobatan khusus. Karena orang sudah sampai dalam hadirat Tuhan, tidak ada hati keras. Ya, tidak ada hati keras. Saya adalah buktinya. Saya punya suami paling keras. Kalau dia sudah tetapi di saat dia marah, Tuhan taruh pujian ini. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Tiba-tiba saya rasa bahwa ternyata saya tidak boleh marah. Dan apa yang menjadi penghambat Bapak Ibu Saudara, pertahankan yang tidak mood itu, baper itu. Sebenarnya tidak ada firman Tuhan menjadi jaminan untuk kita kok. Dan hidupku yang berkuasa atas hidupku adalah firman Tuhan. Bukankah Rasul Paulus walaupun dalam penjara itu tidak enak. Siapa yang pernah hidup di penjara? Saya belum hidup, tapi saya tidak mau juga ke penjara. Oh, Bapak Padu ada. Bapak Padu di penjara aja Bapak bicara enak-enaknya. Kita mau bicara yang jelek-jeleknya supaya jangan orang senang ke penjara. Di penjara enak atau tidak? Enak, dikunci. Oh. Tidak perlu kunci sendiri, dikunci. Kunci orang lain tolong kunci. Iya, tidak bisa lihat dunia luar ya. Oh, Bapak rumah Sarah biasa di sana. Biasa di penjara orang stres banyak atau tidak? Banyak. Jadi jangan merasa bahwa engkau tidak berdaya. Engkau bukan orang tidak berdaya, engkau orang yang berdaya. Dan ada kuasa Allah di dalam pribadimu. Dan kuasa itu bukan melalui Yesus Kristus kematian, tapi sudah ada dari kitab Kejadian, sudah tercatat. Dua manusia yang keluar dari Taman Eden, diperintahkan keluar itu sudah dengan kuasa, sudah dilengkapi dengan kuasa. Jadi kalau sekarang orang bisa buat HP canggih-canggih, orang bisa buat segala macam canggih-canggih. Misalnya Bapak Pulanda las pagar, sampai pagar itu indah dan dipasang dan dilihat oleh semua orang indah. Itu bukan karena beliau, tapi karena kuasa Allah di dalam pribadinya. Amin. Jadi Allah tidak mengutus kita keluar kosong. Allah tidak mengutus Adam dan Hawa keluar kosong. Dia sudah memperlengkapi mereka dengan hikmatnya, dengan kuasanya. Jadi tidak ada istilah terbawa perasaan di dalam gereja Tuhan. Kalau ada yang seperti itu, bertobat. Sebab percuma, perasaanmu itu akan bisa membawa engkau menuju kepada kehancuran, dan engkau akan tambah jauh dari hadirat Tuhan. Yang suka ikut mood itu juga berubah dan bertobat. Sebab mood itu tidak pernah memberikan kita kemenangan. Mood itu akan membuat kita tambah susah, dan kita akan menjadi orang yang tidak mampu dan tidak berdaya. Tetapi kalau kita mau ikuti maksud Tuhan dan kehendak Tuhan, akui saja bahwa perasaanku bukanlah perasaannya Tuhan. Tetapi kalau bisa hari ini saya bangun tidur pagi, perasaan Tuhan masuk di dalam hidup saya, maka saya percaya ada sesuatu yang akan terjadi. Saya kemarin di dalam kamar cuma duduk renungkan satu ayat ini, satu kata baper ini, dan saya baca di dalam Roma ini ulang. Maksud Tuhan itu apa? Janganlah hendaknya kerajinanmu itu kendor. Tuhan, saya kurang rajin kah? Saya kurang setia kah? Tapi ternyata Tuhan temui saya kurang setia, saya mulai kendor. Akhirnya Tuhan memberikan firman ini untuk menguatkan saya kembali, supaya saya jangan kendor dan jangan saya undur dari hadirat Allah, tetapi saya tetap ada di dalam hadirat Allah dan di dalam rencana Allah. Karena apa yang dipikirkan oleh manusia tidak dipikirkan oleh Allah. Rasul Paulus dalam penjara saja dia bisa menulis beberapa ayat. Yang pertama adalah hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti penjara ini bukan apa-apa. Yesus dengan saya ada di dalam penjara ini. Saya percaya sesuatu terjadi. Sedangkan di bagian lain dia berkata apa? Perkara-perkara yang kita hadapi adalah perkara-perkara kecil. Kenapa Rasul Paulus bisa mengungkapkan hal-hal itu di dalam penjara? Karena Rasul Paulus mengakui bahwa firman Tuhan akan sanggup menolong dia dan sanggup membebaskan dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara mengikuti baper terus, tidak mau ucap firman.
Bagaimana Bapak Saudara mau mengalami pembaharuan kalau bapernya terlalu besar daripada firman Tuhan? Itu mengenai janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Tetapi yang ayat berikutnya apa? Bagian B-nya apa? Biarlah rohmu Nyala-nyala melayani Tuhan. Pujian. Ayo. Saya mau lihat orang-orang yang biarlah rohnya menyala-nyala. Kita boleh berpura-pura kepada manusia, tetapi kita tidak bisa berpura-pura kepada Allah kita. Tiba, ayo tiba. Saya baper sudah pergi, amin. 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 Harus keluar hari ini baper dari hidup pekerja-pekerja dan semua jemaat Tuhan. Tetapi harus kita miliki apa? Biarlah roh kita menyala-nyala dan kita harus apa? Melayani Tuhan. Mau hujan kah, mau panas kah, mau baik kah, mau sakit kah, mau sehat kah, saya tetap akan memegang Tuhan. Apapun yang terjadi, dia tidak akan mengeluarkan saya dari hadirat Tuhan. Harus itulah yang mulai dibangkitkan dalam pribadimu, bahwa kita harus memiliki roh yang menyala-nyala, bukan kita memiliki baper yang menyala-nyala. Baper dikeluarkan dan miliki roh untuk engkau tetap semangat. Mau apapun yang terjadi, saya tetap dengan Tuhan. Mau dengar angin badai, mau dengar malapetaka datang dari segala penjuru, saya tetap dengan Tuhan. Saya tetap melekat kepada Tuhan. Buka Mazmur 23 ayat 4. Ini orang yang sudah hidup di dalam roh yang menyala-nyala dan dia tidak baper. Dia tidak baper, dia memiliki roh yang menyala-nyala. Dia seperti ada di dalam Mazmur 34 ayat 4. Satu orang baca yang cepat. Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut berbahaya, sebab Engkau besertaku. Gayamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku di dalam bahaya, aku tidak takut, karena Allahku beserta dengan aku. Mari mereka tersorak beriak bagi Tuhan, karena Allah kita ada sampai hari ini. Bukan karena uang, bukan karena kekayaan apa-apa, tapi karena Allah. Yang kedua ada di dalam Pengkhotbah 8 ayat 12. Bapak Ibu Saudara harus menyirami hati Bapak Ibu Saudara yang lagi baper itu dengan firman Tuhan, maka baper akan pergi dan firman Tuhan akan menguasai pribadi Bapak Ibu Saudara. Maka engkau tidak akan berpakai mod-mod di hadirat Tuhan Allah, tapi engkau akan tetap bersuka cita. Mau baik tidak baik, saya punya uang tidak punya uang, saya tetap akan menyembah Tuhan. Pengkhotbah 8 ayat 12. Pengkhotbah 8 ayat 12. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Kenapa sampai dia bilang, pengkhotbah bilang bahwa orang yang berbuat jahat itu dong hidup umur panjang? Bukankah itu hal itu terjadi dalam hidup kita? Orang yang tidak sembahyang, tidak beribadah, hidupnya di luar, tapi dia umurnya panjang, terus kita ikut Tuhan tidak umur panjang. Kenapa? Bapak Ibu Saudara, bukan hal itu yang paling penting. Yang paling penting adalah engkau memiliki firman Tuhan dan engkau tahu bahwa engkau yang umur panjang, umur pendek, tetapi tujuanmu tetap ke surga. Dan yang berikutnya di dalam Yeremia. Dan saya harap bagian-bagian firman ini menyirami hati Bapak Ibu Saudara, supaya jangan engkau baper. Sebab itu percuma baper, karena baper kita tidak akan buat mujizat. Yeremia 29. Saya minta semua siap, langsung dibaca ya. Satu buka Yeremia 29, satu buka Roma 8,
Satu buka Mazmur 136. Satu buka Yohanes 16. Yang satu buka Efesus 2. Roma 29 ayat. Yeremia 29 ayat 11. Iya, yang mau baca pakai mic supaya kita hidup semua. Yeremia 29 ayat 11. Berdiri. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Di dalam Tuhan dapat hari depan yang penuh pengharapan. Di luar Tuhan tidak ada. Roma 8:28. Ayo. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam Amin. segala hal, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai. Haleluya. Haleluya. Itu firman Tuhan. Biarlah firman mengubah kita supaya jangan kita baper terus dengan masalah kita. Baper terus dengan keadaan-keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Mazmur 136 ayat 3. Ayo. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kuasa Tuhan untuk selama-lamanya tetap ya dan amin, tidak berubah. Jadi apapun keadaan kita tidak akan pernah merusak firman Tuhan. Tapi firman Tuhan bisa memperbaiki kita. Yohanes 16 ayat 24. Gereja. Ayo ke belakang-belakang ibu-ibu sana. Yohanes 16:24. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhilah sukacita. Itu firman Tuhan dia bilang apa? Apa baper? Tidak, dia bilang minta. Aku belum minta saja, kau sudah duduk baper terus. Lebih minta kepada Tuhan yang punya kuasa itu, sehingga kau akan mampu berdiri, bahwa kau akan tersenyum dengan masalahmu. Efesus 2:10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Jadi hidup ini bukan kebetulan kita jalan, ya. Hidup ini bukan kebetulan kita jalan. Dan saya juga bukan kebetulan lahir dari keluarga Wendire. Bapak Pulanda juga bukan kebetulan lahir dari keluarga Pulanda. Ini sudah diatur oleh Allah dari awalnya, dan Dia sudah mencatat bahwa kita akan berjalan seperti ini di bumi sampai kita kembali kepada Dia yang punya kita, yaitu Yesus Kristus dan Allah yang luar biasa. Dan yang firman Tuhan yang terakhir 2 ini saya mau Reinhard dengan Alfian yang baca, supaya keluarlah baper dari diri kalian yang malu-malu terlalu lama. Jadi Rein baca Yeremia pasal 1 ayat 6 sampai 8. Reinhard Alfian baca Keluaran 4 ayat 10. Ayo. Yeremia pasal 1 ayat 4. Ya, Yeremia pasal 1 ayat 6 sampai 8. Dan mari kita simak. Ini contoh dua orang yang baper di waktu Allah berbicara dengan mereka. Mereka juga pernah baper, bukan mereka tidak baper. Di Alkitab ada orang baper juga. Jadi Yeremia juga salah satu yang baper. Coba baca. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku masih muda, tetapi pada siapapun engkau utus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang diperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut pada mereka, sebab aku menyertai engkau, melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Itu contoh Yeremia waktu pertama Allah mau suruh. Sudah silakan duduk kembali, kasih Rian mic. Waktu Yeremia juga Allah berbicara untuk mau pergi saja, dia bilang saya tidak bisa Tuhan, saya tidak bisa, jangan saya baper, terbawa perasaan. Tapi Allah tetap berfirman, dan firman sanggup mengubah bapernya Yeremia, dan Yeremia bisa pergi untuk bangsa Israel dan ada di pembuangan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan,
Aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba maupun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Baper toh Musa? Tuhan, saya tidak bisa. Semua yang ada di sini kalian merasa bahwa saya tidak bisa. Memang engkau tidak membuat mujizat, tapi apabila firman Tuhan ada di dalam hidupmu, maka mujizat akan terjadi. Karena apa? Allah yang melakukan mujizat bagi hidupmu. Jadi tidak ada manusia suka menawar Allah. Hari ini bertobat sebab engkau terlalu terbawa perasaanmu. Asalkan manusia, asalkan begini, asalkan begini. Tidak ada, Allah tidak pernah memperhitungkan hal itu. Allah melihat bahwa engkau mampu karena dari Taman Eden Allah sudah memberikan kuasa. Ya tidak ada alasan bahwa engkau tidak ada kuasa Allah di dalam engkau. Ada kuasa Allah di dalam pribadimu. Dan terakhir kesimpulan, para pelayan silakan mempersiapkan diri. Maka hal yang harus direnungkan dan harus diketahui bahwa ingat, kita harus mengucap syukur karena Allah selalu melakukan rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Dan Allah selalu memberikan kita kasih-Nya yang besar. Dan Allah selalu membawa kita dari proses, dari sesuatu hal kepada hal yang lain. Allah melakukannya, tujuannya adalah untuk apa? Adalah untuk kita mengakui Dia bahwa Dia yang besar, Dialah yang ajaib, dan Dialah yang luar biasa. Jadi apapun yang kita jalani di dalam dunia ini tidak pernah menurut keinginan kita, tapi itu semua dalam kehendak Allah. Tetapi karena kita yang merusaknya, karena kita selalu baper dan baper. Ya, jadi jangan baper. Cewek-cewek yang baru kena pujian sedikit daripada laki-laki, wow kok cantik, langsung baper. Tolong jangan baper, sebab itu tidak baik. Dan yang anak-anak muda, cowok-cowok juga baru dapat kata-kata dari cewek-cewek bahwa wah kok ganteng sekali, kok putih, kok ini dan sebagainya. Tolong jangan baper. Jangan terbawa perasaan kata-kata itu, karena itu bukan firman Tuhan. Tetapi kalau apabila ada yang mengucap seperti itu, engkau datang kepada firman Tuhan dan katakan bahwa memang saya ciptaan Allah kok yang paling cantik dan paling termulia. Amin. Berikan kemuliaan yang lebih meriah bagi Tuhan. Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Amin buat firman Tuhan.